Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan berikan waktu kami kembali untuk bisa mendalami firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, para rekan PA yang dikasihi Tuhan, kita sudah cukup lama tidak berjumpa karena memang situasi kondisi yang saya alami. Tapi puji syukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam semangat yang semakin meningkat untuk mau belajar firman Tuhan. Ya, karena kita sudah tidak lama lagi akan merayakan Natal, kita sedang mempersiapkannya dengan baik. Saya akan membawa kita untuk belajar di sekitar pemberitaan tentang Natal pada hari ini. Biarlah Natal bergema mulai dari hati kita, di tengah-tengah keluarga, dan juga di tengah-tengah jemaat, sehingga nanti kita betul-betul bisa merayakan Natal walaupun sederhana di tengah-tengah tekanan COVID Corona ini, di suasana yang mencekam ini, kita tetap bisa merenungkan Natal, menghayati, dan dengan sederhana kita betul-betul bisa menerima berkat-berkat yang luar biasa. Baik, pada hari ini saya ingin membawa satu tema mengenai garis silsilah Sang Mesias. Garis silsilah Sang Mesias. Itu kita baca dari kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Ya, Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, silsilah Yesus Kristus atau garis keturunan Sang Mesias. Saya membaca ayat 17 saja. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babil, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya. Kita sangat penting untuk mempelajari garis keturunan Sang Mesias. Ya. Mesias itu dari bahasa Ibrani artinya yang diurapi, dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristos, ya sama artinya yang diurapi. Jadi Sang Mesias ini telah dinubuatkan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Ada satu janji penebusan, janji keselamatan bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang kita bisa baca dari Kejadian pasal 3, itu ayat yang ke-16. Ya, itu janji awal untuk akan datangnya Sang Mesias. Jadi Mesias yang diurapi atau Kristus yang diurapi ini diurapi untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa manusia, untuk menebus manusia dari lumpur dosa. Atau Sang Mesias ini berbicara tentang juga juru selamat, jadi disebut Yesuah, ya, Yesuah Amasiah. Nah, karena itu betapa pentingnya kita untuk mau mendalami tentang makna atau berkat yang boleh disampaikan melalui garis keturunan Sang Mesias. Ya, diurapi. Ya. Ini telah dipersiapkan, dinubuatkan untuk apa? Yaitu diurapi untuk penebusan, pengampunan, keselamatan, hidup yang kekal bagi manusia yang berdosa. Inilah inti berita dari Alkitab. Berita tentang kasih Allah yang menebus dan menyelamatkan manusia melalui garis keturunan yang sudah dinubuatkan, yang digenapi
oleh Yesus Kristus. Siapakah Sang Mesias itu? Siapakah yang menjadi juru selamat? Yaitulah Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca di sini dalam silsilahnya, siapakah yang bisa menerima berkat Sang Mesias ini? Berkat keselamatan, berkat pengampunan. Bahwa yang pertama di sini ada nama-nama dari orang-orang Yahudi. Ya, karena silsilah ini dimulai dari Abraham. Kenapa Abraham? Terus digenapi pada akhirnya dalam Yesus Kristus karena orang Yahudi. Karena memang kitab Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi mengakui nenek moyang iman mereka adalah Abraham. Dimulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya kitab Injil Matius, silsilah ini dimulai, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dimulai dari Abraham karena Abraham adalah nenek moyang iman dari orang-orang Yahudi, ya. Ada Abraham seterusnya, tetapi tidak semua masuk dalam silsilah bangsa Yahudi, tapi ada juga orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Misalnya ada nama Rut, ada nama Rahab, ya, ini adalah bangsa yang bukan Yahudi. Rut dari bangsa Moab, Rahab itu dari bangsa yang dimana menuju tanah Kanaan, ada kota Yeriko. Di tengah-tengah kota Yeriko ada keluarga bernama keluarga Rahab di situ. Ini adalah semua orang di luar Yahudi, artinya orang yang dihisapkan sebagai orang atau bangsa kafir. Nah, apa maksud di sini? Lewat silsilah ataupun garis keturunan Sang Mesias ini ada orang-orang, ya, pilihan Tuhan dari umat Israel, karena umat Israel adalah umat pilihan. Tetapi juga kita lihat di sini tidak terbatas pada hanya umat pilihan secara fisik, ya, secara jasmani, tetapi ada nama-nama seperti Rut dan Rahab, itu adalah orang-orang di luar Israel. Jadi yang berhak, ya, atau sifat daripada berkat garis keturunan Sang Mesias ini bukan eksklusif hanya khusus bagi umat Israel, tidak. Sekalipun Matius ditulis khusus untuk orang Israel, tetapi sifat berkat garis keturunan Sang Mesias ini tidak tertutup hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi, tapi sifatnya terbuka, inklusif bagi orang-orang juga di luar Yahudi. Jadi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu konsisten bahwa Tuhan menjanjikan garis keturunan Sang Mesias yang diurapi menjadi juru selamat, penebus dosa, itu sifatnya adalah inklusif, artinya terbuka bagi semua orang, bagi semua suku bangsa, siapapun yang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, sebagai orang yang diurapi sebagai juru selamat dalam hidupnya, dia boleh menerima berkat garis keturunan Sang Mesias, yaitu apa? Penebusan, pengampunan dosa, keselamatan, hidup yang kekal. Ini berkat yang terbesar. Makanya kalau kita belajar garis keturunan Sang Mesias, ini bukan berarti hal yang sangat kecil, tidak. Ini perkara yang sangat penting, yang sangat besar. Karena lewat garis keturunan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, terbuka bagi semua orang, bagi suku bangsa. Di dalamnya orang-orang boleh menerima berkat Sang Mesias ini. Yang kedua, kalau kita lihat secara etika moral, banyak di sini dikenal pribadi-pribadi orang itu yang baik, pribadi baik. Tetapi tidak semua yang kita lihat di sini, ya, nama-nama itu satu persatu semuanya dikenal dengan etika kebaikannya. Tapi ada orang yang betul-betul dikenal keberdosaannya. Ya, contohnya si Rahab lah.
dia disebut oleh Alkitab perempuan pelacur berada di kota Yeriko itu. Pelacur. Jadi perempuan yang tidak bermoral. Perempuan sebagai pemuas banyak laki-laki. Ini otomatis kesaksiannya sangat buruk pasti. Bukan hanya buruk, ini situasinya dah sangat tidak sehat. Kejahatan di mata Tuhan. Orang yang sangat berdosa. Ya. Kalau saya tarik ini, ada memang pribadi-pribadi terkenal dalam kesaksian baiknya, tapi ada pribadi yang juga ada kesaksian yang begitu sangat jahat. Orang yang dikenal keberdosaannya, seperti Rahab ini. Ini maksudnya apa? Jadi orang yang bisa menerima berkat garis keturunan Sang Mesias itu adalah baik orang yang punya etika moral baik, perlu ada pertobatan. Baik orang yang dikenal mungkin keberdosaannya, perlu pertobatan. Jadi orang yang baik menurut mata pandangan sendiri, ya berdasarkan etika moralnya, berdasarkan mungkin rekomendasi ataupun prestasi di masyarakat dia kenal baik, ataupun mungkin barangkali dia baik karena urusan regulasi agama, perlu bertobat untuk menerima berkat dari garis keturunan Sang Mesias ini. Ya. Jadi apalagi orang yang dikenal kejahatannya, keburukannya, perlu ada pertobatan. Makanya berkat garis keturunan Sang Mesias ini ya harus diterima melalui pertobatannya, baik dari sisi kebaikannya maupun dari sisi kejahatannya. Makanya ada diceritakan dalam kitab Lukas ya, pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, di sini ada orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini dicatat oleh Injil Sinoptik, 3 Injil yang mencatat, berarti ini perikop sangat penting, perlu kita perhatikan. Ya, dikenal dia seorang pemimpin agama. Ya. Orang kaya, dikenal dengan kesalehannya, prestasi hidupnya, di masa mudanya sudah jadi pemimpin keagamaan, ya kaya lagi, dia datang pada Yesus. Ya, dikatakan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi lihat di sini. Yang datang ini bukan orang sembarangan, orang yang sangat super baik. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, yaitu berkat garis keturunan Sang Mesias, orang baik pun yang menurut standarnya dirinya baik perlu bertobat dari kebaikan dan juga kesalehan dirinya sendiri. Karena apa? Karena memang Alkitab menjelaskan dalam kitab Yesaya pasal 64 ya, bahwa kesalehan, segala kebaikan manusia itu laksana kain kotor. Seorang hamba Tuhan, Warren Wiersbe, kebaikan manusia dan kejahatan manusia itu sama beracunnya, sama berdosanya. Ya, kebaikan dan kejahatan manusia sama berdosanya di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu kita berbuat baik secara agama sekalipun, pada waktu kita menyombongkan kebaikan kita, maka segala prestasi kebaikan kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Makanya orang baik sekalipun, kalau itu standarnya kebaikan dunia, kebaikan diri sendiri, perlu bertobat. Apalagi orang yang dikenal kejahatannya, ya perlu bertobat, sama-sama perlu bertobat. Nah, jelas juga kitab Injil menyampaikan pada waktu Tuhan Yesus disalib di atas bukit Golgota, ada 2 penjahat di kiri kanan. Lihat di sini. Orang penjahat bukan sekedar jahat, kelas penjahat kelas kakap. Dosanya dihitung sangat besar. Tapi pada waktu dia boleh sadar akan dosanya dan mengakui Yesus Kristus juru selamat Sang Mesias yang diurap itu, maka terjadilah keselamatan di dalam dirinya.
Jadi prinsipnya yang kedua, dalam garis keturunan Sang Mesias atau silsilah Yesus Kristus, ya, ada orang yang dicatat banyak orang Yahudi, tetapi juga ada orang di luar Yahudi. Jadi sifat berkat garis keturunan Sang Mesias, keselamatan itu sifatnya adalah inklusif, terbuka bagi semua bangsa. Makanya Yesus mengajarkan, pergilah, ya, beritakan Injil ke segala bangsa. Bukan suku tertentu, bukannya bangsa tertentu, tapi terbuka bagi semua orang. Dan yang kedua, ya, di sini dikenal ada orang-orang yang baik dan juga ada dikenal orang-orang yang mempunyai kesaksian dari segi keburukan ataupun kejahatannya. Ya, artinya bahwa orang baik yang dikenal baik ataupun orang berdosa dikenal dengan kejahatannya, kalau ingin menerima berkat keselamatan, berkat garis keturunan Sang Mesias, harus bertobat, meninggalkan seluruh kehidupan prinsip-prinsip lamanya, dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka terjadilah, ya, dalam dirinya keselamatan dari garis keturunan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Akan terjadi kelimpahan berkat dari garis keturunan Sang Mesias ini. Jadi ini yang penting kita renungkan di dalam persiapan Natal. Ya, ingat saudara dan saya juga adalah mungkin dari kita dulunya dikenal orang baik, atau mungkin kita dikenal dengan kejahatan kita. Mari dalam momen Natal ini, melalui pelajaran pada hari ini, kita perlu merendahkan diri dan kita perlu bertobat, ya, supaya kita menerima penuh berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias, Juru Selamat itu yang sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Ya, jadi bahwa garis keturunan Sang Mesias, kenapa sesudah Yesus Kristus tidak ada lagi silsilah? Karena memang penggenapnya itu adalah Yesus Kristus. Sekarang kita yang dalam Yesus Kristus, ya, tidak lagi melihat latar belakang dari suku mana, keturunan apa. Kita semua adalah keturunan ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, umat ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Itulah berkat di momen Natal ini yang perlu kita renungkan, supaya kita sukacita kita bertambah, ya, sukacita kita betul-betul luar biasa karena kita sudah menerima berkat dari keturunan, dari garis keturunan Sang Mesias Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak kami telah belajar firman Tuhan. Biarlah dari garis keturunan Sang Mesias ini kami mengerti bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Dan untuk menerima keselamatan itu kami semua harus bertobat, meninggalkan dosa, baik kami yang dikenal dalam prestasi yang baik maupun mungkin dalam sebuah predikat yang buruk. Tapi kami perlu bertobat supaya kami menerima penuh berkat keselamatan itu dari Yesus Kristus. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.